Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Rabu sore tanggal 11 Maret tahun 2026 menghadiri buka puasa bersama di Masjid Hajah Lili Mutahromah Bololor Taji juga. Bulan Ramadan banyak orang ke masjid untuk sholat wajib tarawih bersama. Hari ini buka puasa menunya persembahan dari Mas Bayu dari Jepang. Semoga sedekahnya menjadi amal jariah, rezekinya makin berkah, makin melimpah. Ibu-ibu apa dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang Masya Allah setiap Ramadan masjid ramai. Masjid ya tarawih yang baca Quran. Tapi pertanyaannya setelah Ramadan ini masihkah kita ke masjid? Masihkah kita baca Quran? Masihkah kita sedekah setiap hari? Malu-malu. Ibu apa dan hadirin yang Ini Masjid Hajah Lili Mutahromah Bololor Taji juga. yang menilai hanya Allah, ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembicara Bapak Ibu bapak dan Samsul hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Monggo sebelum kita lanjutkan, mari kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan semua pengikut yang di zaman nanti. Dan kita berharap sangat kita akan mendapat kebahagiaan. Ibu-ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya sampaikan bahwa puasa ini hanya Allah yang menilai. Karena kalau kita sebagai manusia yang menilai, kayaknya memang tidak pantas. Kita tidak tahu seperti Mas Biro misalnya. Puasa ini apa yang kenal berdino kok lampu nah, apakah ciri orang merasa baik itu karena mungkin sering meludah barangkali begitu? Iya. Apakah karena puasanya baik dia kelihatan lemas begitu? Lemas sama bahkan yang boleh memberikan itu mungkin karena puasanya bagus, orangnya kelihatannya pucat sekali. Seperti Mas Firman pucat sekali. Bibirnya juga kering kan gitu. Puasanya tenang. Ya, ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menggambarkan sesuatu yang sangat menarik buat kita. Inna Allah la yanzuru suarakum wa malukum walakin yanzuru qulubukum wa amal. Jadi Rasulullah menggambarkan kepada kita, Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kita, akan tetapi Allah melihat pada hati dan amal kita. Kalau misalnya rupa, saya paling jelek di sini. Paling jelek kosong. Mergo elek. Kecil di orang bestu baik sisa. Atau mungkin karena rupawan, cantik kalau perempuan. Kalau laki-laki kayak Nabi Yusuf misalnya. Lah kalau itu jadi ukuran, tidak masuk semua. Ya saya juga tidak masuk. Atau karena harta, Masya Allah, yang paling suki, yang paling enak berarti. Yang paling suki itu puasanya yang paling gede-gede gajaran. Atau mungkin karena keturunan anak jikul. Jadi kalau keturunan menjadi dasar apa untuk mendapatkan pahala puasa, dan kita semuanya bukan keturunan raja, atau karena ras ini bangsa rasanya, bangsa yang selalu digadang-gadangkan ini kan bangsa yang paling tinggi sekarang ini, kalau bahasa umumnya itu bangsa Arya.
Jerman. Kalau di silsilah Nabi itu namanya keturunan Nabi. Kalau di Indonesia sering digelari Habaib. Itu katanya keturunan Nabi, cucu Nabi. Itu mendapatkan kemuliaan di mana-mana. Oh, kalau seperti itu kita tidak dapat semua ini. Mas Gino bukan Pak Ali, udah masuk lagi. Atau ya karena pangkat yang punya pangkat tertinggi di Indonesia, Pak Prabowo sudah presiden jenderal. Nah, ibu-ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi yang nilai sekali lagi yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati dan amal kita. Ini yang penting. Kalau orang sholat itu bisa dilihat rajin ke masjid atau tidak. Kalau orang kaya kita bisa lihat sering sedekah atau dermawan atau tidak. Atau kalau ilmuwan mungkin sering bahasanya itu menyampaikan keilmuannya, menjadi guru kayak apa kayak bahasanya begitu. Nah ini nilai-nilai yang kalau urusan dunia itu menjadi tolong. Tapi Allah menilai hati kita. Nah, ukuran hati ini hanya Allah yang tahu, kita tidak bisa. Apakah orang yang imannya bagus itu bahwa hatinya kelihatan misalnya mencorong begitu? Tidak. Hanya Allah yang tahu. Oleh karena itu, inilah mengapa sampai-sampai Rasulullah juga menandaskan dalam tubuh kita ini ada sumber daging. Jika dia baik maka seluruh amalannya dianggap baik. Tapi jika dia rusak maka seluruh amalannya tidak rusak. Nah, wahiyal qalb, itu adalah hati. Jadi hati ini merupakan sesuatu yang sangat penting ukurannya, karena yang bisa menilai baik dan buruk itu hanyalah Allah. Nah, tetapi kebaikan keburukan seseorang itu dilihat dari perilaku, amaliyahnya. Jadi kalau hatinya baik, lihat perilakunya kayak perilakunya bagaimana. Karena itulah tentang puasa ini saja Rasulullah sudah menandaskan kami saimin atau roh saimin laisa lahu min siyami jubbal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa yang diperolehnya hanyalah lapar dan haus. Kenapa? Karena tidak menjaga hati salah satunya. Bahkan mulutnya juga tidak dijaga, matanya tidak dijaga, termasuk ya apalagi telinganya. Nah ini nilai-nilai yang memang ada di hati di dalam itu. Jadi raja sebagai penentu hati ini, maka hatinya baik, maka insyaallah perilakunya akan baik. Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi menjadi perhatian kita pada hari ini, Allah tidak melihat kita apapun dalam puasa ini kecuali hati kita, amalan kita. Jadi kita mau membuktikan apapun dalam perbuatan sehari-hari kita, kalau hati kita tetap kotor, tetap iri, tetap dengki, tetap dendam kusuma, tetap jelek buruk hatinya, itu percuma. Karena yang menilai hanyalah Allah. Jadi walaupun mungkin untuk katanya bagus, sopan santunnya bagus, tapi kalau hatinya jelek, ya percuma juga. Ibu apa dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah mengapa nilai ketakwaan itu sesuatu yang sangat penting, yang ujung-ujungnya itu adalah bagaimana hati kita. Karena hati adalah sesuatu yang memang sangat penting. Bahkan insyaallah hati dalam pengertian yang sesungguhnya saja itu bahasanya leper. Itu kalau sudah kena penyakit leper, masya Allah. Mas kita mungkin lebih tahu itu stadium 1, stadium 2, 3, 4.
Kalau sudah masuk stadium 4 itu saja sudah kritis. Ya, matanya sudah kuning, kakinya sudah mulai luka, itu kan itu sudah membahayakan. Jadi kalau tidak ditangani dengan sebaik-baiknya, saya tidak bisa membayangkan. Ya. Kadang-kadang yang repotnya itu orang kena penyakit hati itu tidak cepat meninggalnya. Ini yang jadi masalah. Lama prosesnya. Ada juga yang hati ada penyakit leper basah, mungkin ada leper kering, masya Allah. Nah ini masya Allah. Jadi uang penyakit yang sesungguhnya hati saja ini rusak, itu masya Allah. Itu yang menderita juga sakit, orang yang melihatnya juga ya masya Allah. Nah, ibu bapak dan jadi ya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana mengobati hati ini? Ini lagunya Tombo Hati. Tombo hati iku lino berkarane. Dinyantong. Apal lagu ya? Nah, itu maksudnya apal. Rata-rata koyone apa? Kaping pisan maca Quran lan maknane, kaping pindho salat wengi ingkang suwe, kaping Pikir wangi kan terus yang telurnya apa? pikir wangi. Oh, zikir wangi ingkang suwe. Lah suwe mana? Salat bengi lakono. Oh, jalan wangi. Orang yang protes yo acara. Kabeh papat wonten ira ingkang luwe. Maksudnya poso. Nah, kaping 5 wong kang saleh kumpul rono. Ini kan sebagusnya semuanya, sebagusnya. Ya, walaupun ada aturan siji wae wis cukup. Siji wis cukup. Kita kan dalam bulan Ramadan ini, masya Allah. Tapi sayang memang banyak orang berlomba-lomba menghatamkan Quran, bukan memaknani Quran, membaca Al-Quran lan maknane itu jarang. Ya, termasuk saya saja itu sudah berlomba-lomba menghatamkan Quran. Alhamdulillah baru 3 kali. Baru 3 kali. Ada yang menyusul. Saya biar musuh yang saya itu panggil itu kan biar musuh lah, dia 5 kali 4 kali lagi benar-benar sekali. Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi saya baru juz 4 ini. Rencananya harus ya 30 dalam waktu sekian ini. Nah, ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama ini yang menarik memang. Kita sebagai umat Islam memang kelemahan kita ini kita baca Quran saja sampai baru bacaan saja. Bahkan saya sering menggambarkan kita baca surah Fatihah bertahun-tahun, bahkan setiap hari minimal 17 kali. Kalau kita hitung 17 kali sekian tahun itu ribuan jadinya. Tapi banyak di antara kita yang tidak ngerti artinya. Kira-kira yang jujur berapa orang yang tidak ngerti artinya surah Fatihah? Halo? Iya. Surah Fatihah yang cuma 7 ayat kita tidak tahu artinya. Kan ironis sebetulnya. Ironis sekali. Apalagi maknane. Lah wong iku makna surah Fatihah itu nek dingerteni iku kaya lengkap maca Quran. Itulah mengapa umur kita disebutnya.
di dalam surah Fatihah itu. Ibu-ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentang maca Quran lan maknanya ini memang sesuatu yang ironis kita umat Islam ini. Jadi kalau boleh kita mungkin pertanyakan berapa persen umat Islam ini yang paham maknanya dari setiap surat yang kita baca. Surah Fatihah saja sedemikian lengkap sebetulnya isinya ketika kita mau memaknai. Bahkan ketika memaknai satu saja itu sudah masya Allah. Sudahkah kita amalkan itu? Saya angkat sekarang misalnya. Kita baca di dalam Al-Quran itu setiap baca Quran, setiap satu surah, bahkan setiap kita memulai membaca Quran, kecuali surah Bara'ah atau surah Taubah, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Itu kan kita secara makna, secara umum diartikan bahwa dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semua kita hafal. Apakah itu saja maksudnya? Yang Allah inginkan dari kita, bagaimana kita setidak-tidaknya berusaha mengamalkan apa yang dilakukan oleh Allah sebagai Rahman dan Rahim dalam kehidupan kita. Kita menjadi perpanjangan tangan Allah, Rahman dan Rahim. Ya, seperti sekarang ini. Nih, yang ditindaskan Palestina. Sekarang Iran. Bahkan sekarang ini karena ibarat orang itu termasuk saya, kalau ditekan terus ya berontak. Iran kan diembargo, tidak boleh ini. Bahkan yang terakhir ini pemimpinnya dibunuh. Ya. Lah lawan. Padahal katanya Iran itu si A katanya bukan termasuk Islam. Dan sekarang mereka membantai Israel, Iran melawan Israel, termasuk melawan juga Amerika. Sementara Amerika itu katanya polisi dunia, tapi Amerika ini justru yang membantai umat Islam dimanapun, termasuk Israel. Ya. Jadi akankah kita mendukung Israel atau mendukung Iran sekarang ini jadi? Nah itu loh Pak. Orang yang menjolimi sekarang dibalas yang dijolimi, lah mendukung orang yang dijolimi, ya kan lucu. Alhamdulillah Presiden kita mendukung Israel untuk membantai Palestina dan membantai juga Iran. Alhamdulillah. Lah masuk BOP kok. BOP itu Bond of Peace katanya, tapi Bond of War bacanya. Jadi memang aneh. Ya karena memang begitu juga. Kenapa? Pak Prabowo kan nggak ngerti agama. Dia termasuk masih Allah, nggak paham dengan agama. Bahkan alhamdulillah kita harus banyak berterima kasih kepada Amerika yang sudah membantu kita. Padahal waktu kita merdeka itu mereka tidak menyetujui Indonesia merdeka. Yang memberikan penghargaan untuk Indonesia justru Palestina. Kan aneh. Sekarang itu. Jadi ketika kita tidak paham dengan agama, justru malah aneh, salah tingkah, salah dalam bersikap jadinya. Tapi kita kalau paham agama, insya Allah kita tidak akan keliru. Apa yang harus kita lakukan dengan agama ini termasuk. Nah, ibu-ibu, bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada pertemuan hari ini kembali saya menyampaikan monggo. Allah hanya menilai keikhlasan dan amal perbuatan kita, dan khususnya puasa.
tetapi bukan puasa saja. Karena Rasulullah sendiri menyampaikan kepada kita innama a'malun binniyat. Segala sesuatunya itu sesungguhnya dimulai dengan niat, tergantung kepada niatnya. Jadi kalau niatnya sudah salah, maka akan salah. Niatnya benar, akan benar. Nah, niat berkaitan dengan keikhlasan. Ibu-ibu, bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuatu yang perlu kita garis bawahi di dalam kehidupan ini, kita harus mampu memilah dan memilih perbuatan lahir dan batin kita. Kalau perbuatan lahir yang fisik kita ini, ketaatan kita wujudnya sholat, puasa, ya termasuk sosial, dan kemudian akhlak, itu fisik kita, lahiriah kita. Tetapi khusus untuk batin, itu semua penyakit batin kita, penyakit batin, iri, dengki, utel, surai, ya semua keburukan penyakit hati itu untuk Ramadan ini sebenarnya harus dihilangkan, harus bukan dianjurkan. Karena ketika itu masih ada dalam diri kita, puasa itu tidak akan punya makna. Nah, ibu apa dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah semoga saja Ramadan tahun ini memberi makna kepada kita untuk menjadikan hati kita bertambah lebih baik, karena hati inilah yang menjadi cermin siapa diri kita di hadapan Allah. Hanya ini mungkin yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini kurang saya mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu subscribe, like, and share channel YouTube kami ini untuk info-info menarik yang lainnya. Halo, kalau ini live. Sampun nanti mau kita buka sekarang keluaran sekolah. Kurang